warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya menunjukkan berita untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Sari berita penting. Paripurna HUT Kota Jambi diguncang demo zona merah, warga bawa pocong dan ancam blokir Pertamina. Berita kedua, mengguncang Veksima 2 internasional di Bungo, mahasiswa UIN STS Jambi borong juara. Berita ketiga, insiden dugaan peluru nyasar di UNP, mahasiswi tertembak di paha dirujuk ke rumah sakit tentara. Berita selengkapnya. Perayaan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betua ke-625 dan HUT ke-80 pemerintah Kota Jambi berlangsung khidmat di gedung DPRD Kota Jambi Selasa 2 Juni 2026. Mendadak terusik oleh gelombang protes warga korban kebijakan zona merah Pertamina. Saat rapat paripurna berlangsung, ratusan warga memadati halaman gedung DPRD. Mereka datang membawa spanduk, poster tuntutan, hingga replika pocong yang menjadi simbol matinya kepedulian pemerintah terhadap nasib ribuan warga yang hingga kini terkatung-katung akibat persoalan zona merah. Aksi yang didominasi oleh kaum ibu-ibu itu langsung emosional. Dalam orasi bergantian, masa menagih janji penyelesaian terhadap 5.506 sertifikat tanah warga Kota Jambi yang disebut terblokir karena berada di kawasan yang diklaim sebagai zona merah oleh Pertamina. Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami berharap ini menjadi aksi terakhir kami. Kalau pemerintah tetap diam, kami siap memblokir aset pemerintah, memblokir Pertamina, memblokir kantor wali kota dan aset-aset lainnya. Jangan salahkan kami, tegas salah seorang orator yang disebut sorakan massa. Menurut warga, persoalan tersebut bukan sekedar sengketa administrasi, melainkan telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ribuan pemilik tanah disebut kehilangan kepastian hukum atas tanah yang mereka, kesulitan mengurus sertifikat, menjual aset, hingga mengakses pembiayaan perbankan. Tak hanya pemerintah dan Pertamina, DPRD Kota Jambi juga menjadi sasaran kritik tajam. Massa menilai lembaga legislatif itu belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perjuangan warga. Dalam orasinya, warga menyebut para wakil rakyat minim kehadiran ketika masyarakat menggelar pertemuan dan rembuk warga yang membahas persoalan zona merah. Kami berkali-kali mengundang DPRD dalam pembahasan zona merah di lingkungan kami. 500, kemarin juga Pak Asep datang ya Pak ya. Nah, itu hanya terkumpul 1.500. Itu Biro Pem langsung yang menjelaskan kepada kami. Dan di tahap kedua, kami juga sudah menyurati DJKN sesuai kunjungan kami ke Jakarta Bapak Ibu. Yang tadinya Ibu Purnama itu menjanjikan kepada kita yang datang ke DPR, Pansus, hadir juga di situ ATR BPN dan perwakilan Pertamina untuk membuka ruang koreksi, mengukur bersama-sama mana yang termasuk, mana yang tidak. Itu sudah kami surati Pak. Dan informasinya sudah terbentuk dari KPKNL. Tim terpadu itu yang isinya nanti ada KPKNL, Kejaksaan dan Kepolisian dan pemerintah. Dan besok tanggal 3 mereka rapat, saya dapat informasi Pak. Nah jadi ini bukan janji-janji Pak. Memang faktanya memang harus melalui tahapan-tahapan. Karena bagaimanapun juga, apa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ini adalah dia mengklaim bahwa ini harta yang dimiliki oleh negara. Maka dari itu, proses daripada yang kami suarakan ini sudah sesuai dengan on the track. Tapi memang mohon maaf Bapak Ibu, ini semuanya berproses. Dan kita juga tidak bisa kami jujur secara terbuka untuk memutuskan Bapak Ibu, karena kami hanya merekomendasikan, semuanya ada di pemerintahan. Nah mungkin itu dari kami. Jadi sekali lagi kami terima kasih lah. Dalam hari ini kami juga selalu diingatkan dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Kemarin kami juga sudah dapat informasi Bapak Ibu mau datang.
Tuntutan di tahun yang di beberapa aksi yang kemarin, tuntutannya ada transparansi, dan itu sudah kami sampaikan sampai dengan hari ini. Dan kalau menagih janji memang itu hak Bapak Ibu, tapi hak janji itu adalah kita perjuangkan bersama-sama dan kita menunggu putusannya dari pemerintah. DPR selalu menjadi barisan Bapak Ibu, karena kami adalah perwakilan masyarakat. Tapi ingat Bapak Ibu, kami tegaskan, kami bukan pemutusnya Pak. Kami hanya memperjuangkan hak dari masyarakat, dan itu kami lakukan. Kalau memang ada kinerja kami yang kurang, seperti Ayu saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan, tapi kami selalu memperbaiki kinerja kami. Kami tidak lalai. Kami tidak lalai dan tidak pernah dalam artian lemah dalam mengontrol pemerintah. Tapi kebijakan ini adalah dari pemerintah pusat yang memang harus kita perjuangkan dengan tangan di bawah. Karena ini negara yang memilikinya katanya. Saya juga kemarin ya, kegiatan sudah selesai Pak, makanya saya datang ke sini. Dia coba dicek nih, karena saya berpisah dengan beliau tadi. Dah, ada berangkat. Oke, tenang, lanjut. Ada. Coba ditelepon. Sebentar ya. Tidak berangkat, Dak, karena memberikan ulang tahun. Dia mungkin tadi ngantar sebentar Pak, tamu-tamunya, tapi pulang ke sini. Bapak sabar Pak, karena kita ini Pak satu kesatuan Pak. Iya Pak, kami paham Pak. Oke, Mohon sabar, maaf, sabar, saya sabar, ini sabar, Bapak sabar. Ibu. Ya, coba dicek, dihubungi. Kita tunggu berapa lama datang di sini. Biasanya waktu dia nyalon kemarin HP kita nelfon ditangkap cepat. Ini dah ketik lagi. Angkat. Tenang itu teman ya. Ya, kita dudukkan kita. Iya. Ya, sama. Ini persoalan bukan di Kota Jambi, guys. Indonesia juga begini. 177 bidang yang Indonesia. Kita berharap Surabaya selesai, legal opininya bisa diikuti semua dengan kita. Kalau Surabaya jebol, lolos, insya Allah Kota Jambi juga bisa Pak. Nah itu. Ya. Samo yuk. Samo. Di Indo kan sering di DPR juga, mana enak sama baik ya. Tenang. Ya, Kita tak tenang, bisa ya. minjem dulu Kita ya. Tak nak bayar kuliah nih, nah. Macam mana? Kita jangan saling adu mengadu karena kita bagian dari masyarakat. Kalau kita tak kompak, gimana masyarakat masalah ini mau selesai ya Bapak Ibu ya? Ya mohon tenang, jangan ada provokasi. Insya Allah kita akan selesaikan. Kita tunggu Pak Maulana ya, sebentar ya. Ya, karena kami dari DPR sudah hadir dari awal Ibu menyambut kedatangan Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mereka tidak hadir di saat masyarakat menderita. Wakil rakyat justru tidak terlihat. Kami butuh tindakan, bukan hanya janji, ujar seorang peserta aksi. Kehadiran pocong dalam aksi menjadi simbol paling mencolok. Warga menyebut atribut itu sebagai gambaran matinya nurani para pemangku kebijakan yang dinilai lamban menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Momentum peringatan Hari Jadi Kota Jambi sengaja dipilih warga untuk menyampaikan pesan bahwa di balik berbagai capaian pembangunan yang dipamerkan pemerintah, masih ada ribuan warga yang hidup dalam ketidakpastian akibat status lahan mereka karena kebijakan pemerintah. Masa mendesak pemerintah Kota Jambi, DPRD, Pertamina, hingga pemerintah pusat segera duduk bersama dan memberikan solusi konkret terhadap persoalan zona merah yang selama ini menjadi bom waktu sosial di tengah masyarakat. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Sumber berita Jambi Express. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.